Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Jadi alhamdulillah seharian ini aku kayak belajar gitu tentang reksadana. Misalnya kayak dari Raditya Dika, aku ulang lagi video tentang dia menjelaskan reksadana. Kemudian juga kawan-kawan aku membahas tentang itu. Jadi hari ini aku juga udah langsung bikin portofolio, bukan portofolio sendiri sih, portofolio mengenai reksadananya. Jadi aku langsung praktek gitu, praktek membeli reksadana. Jadi kalian langsung aja nih, aku cerita di awal kenapa kepikiran pengen invest reksadana gitu guys. Karena kan dia tuh sebenarnya reksadana tuh udah kayak sesuatu yang wow lah ya saat-saat ini di kalangan anak muda. Jadi aku juga kayak sebenarnya bukan ada tujuan untuk memperkaya diri atau jadi pemasukan aktif aku, tapi kayak sekalian belajar gitu. Jadi udah banyak lah ilmu-ilmu teori yang aku pelajari. Aku juga mau sharing. Jadi sharingnya tuh bukan mengenai aku dapat untung nggak atau gimana, enggak, tapi aku mau sharing bagaimana cara mulai dari daftar, kemudian belinya, kemudian ngikutin ngikutin perkembangan bibit dari bibitnya sendiri gitu guys. Jadi awal-awal aku udah dari bulan lalu daftar di bibit. Pendaftarannya itu ada 3 tahapan. Yang pertama tuh registrasi. Jadi kita kayak bikin input data diri kita gitu. Kemudian nanti ada tahapan verifikasi. Jadi setelah diverifikasi itu selesai. Jadi akun kita tuh udah tervalidasi gitu kan. Jadi kita punya akun. Setelah itu di bibit ini ada yang namanya fasilitas robo. Fasilitas robo ini dia ngasih tahu kita tuh, kita sebaiknya ambil yang mana sesuai dengan keberanian dari usernya, sambil makan jeruk ya guys. Jadi ini adalah jeruknya kesukaannya Suga habis. Aku beli sekalian mau bikin video juga. Ini menemani cerita-cerita. Jadi sesuai dengan kemampuan dari usernya. Jadi aku tuh dikasih 3 pilihan yang sesuai dengan, nanti kita tuh sebelum dia ngasih tahu kita di tahap keberanian mana, kita ngisi kayak pertanyaan yang diberikan dari bibitnya. Makan jeruk kesukaan Suga, dan aku juga pun suka. Jadi setelah ngisi itu nanti kita dikasih persenan tuh. Kalau aku sharing ya, kalau di aku setelah ngisi form itu aku dapat profil risikonya tuh 7 itu sebenarnya bisa diubah sih di aplikasi, cuman aku kayak percaya sama robonya. Lalu di bagian bawahnya dia bakalan ngasih tahu aku tuh untuk pasarkan. Kalau dalam aplikasi bibit itu ada tiga rekomendasi robo. Ada pasar uang, obligasi sama saham. Pasar uang, obligasi sama saham itu kan bisa kalian cek ya apa aja pengertiannya. Jadi di pasar uang itu aku dibikin 10%, kemudian obligasinya 43%, lalu di bagian sahamnya 47%. Jadi di situ aku bisa klik investasi sekarang untuk mengambil dari 3 yang disarankan robo. Nah, jadi dari yang 3 itu aku cuma ngambil yang nomor 1, yang pasar uangnya, yang cuman sebenarnya persennya cuma 10%, tapi aku ambil itu aja.
karena juga resikonya nggak terlalu besar dan juga untungnya nggak terlalu besar, karena tergantung tujuan masing-masing juga ya guys. Kalian bisa pelajari dulu pasar uang, obligasi sama saham itu apa. Dan kalau misalnya kalian udah paham, nanti kalian bakalan bisa relatekan dengan tujuan kalian kenapa beli reksadana gitu ya guys. Jadi aku beli yang pasar uang. Setelah aku mesan yang di pasar uang, lanjut ya guys. Jadi kalau kalian misalnya nggak mau ngambil saran Robo itu ketiga-tiganya, kalian bisa pesan satu aja, maksudnya pilih satu aja gitu ya. Kalian klik pasar uangnya, nih ya tampilannya. Kemudian kalian ada nih beberapa rekomendasi reksadana yang bisa kalian pilih. Tapi di Bibit ini juga lagi kelebihannya adalah dia memberitahukan kita yang mana nih yang rekomen untuk usernya. Jadi dia kasih tahu aku yang ada centang hijaunya ya guys, ini paling atas. Jadi aku ambil ini, aku nggak mau ganti, aku memang mau sesuai dari rekomendasinya Bibit sendiri. Setelah itu aku ambil bagian dana tabungan. Bukan kan ada dua versi itu, dana tabungan sama dana pensiun yang di pasar uangnya ya kan guys. Kemudian aku ambil yang dana tabungan karena memang tujuan aku itu adalah menabung. Yang aku pelajari dari beberapa video-video yang sudah aku tontonin hari ini, misalnya gini nih, aku ibaratkan aku punya handphone nih sekarang. Nah, aku pengen 5 tahun lagi tuh aku ganti. Jadi menggunakan keuntungan dari yang aku invest itu gitu. Jadi beli handphone yang bukan pakai uang utama aku. Jadi keuntungan dari investasi yang aku beli. Jadi gitulah analoginya ya guys. Jadi 5 tahun lagi aku tuh bisa ngambil keuntungannya untuk beli handphone baru. Kayak gitu. Jadi aku ambilnya dana tabungan bukan dana pensiun, karena kan kalau pensiun itu kan untuk orang-orang yang sudah punya kartu yang udah punya tabungan gitu kan guys. Karena aku belum, jadi aku ambil dana tabungannya untuk membeli sesuatu barang. Nah, setelah udah aku pesan itu, kan sudah ada di situ pemilihannya. Mulai dari 10.000 loh guys, kalian bisa invest. Jadi setelah itu kita beli. Kemudian dan pembelian itu guys, jangan ini ya, maksud aku tuh kalian juga harus tahu ininya, jam-jamnya. Jadi misalnya nih, setelah kalian melakukan pembelian, ada tahapannya lagi. Jadi setelah kalian daftar Bibit kan ada tahapan tuh 3 yang aku sebutin sebelumnya. Jadi setelah kalian membeli, ada juga tahapannya. Jadi tahapannya itu pembayaran sedang diverifikasi. Misalnya kita bayar tuh kan ada pakai bank, ada e-wallet. Jadi terserah kalian bebas mau ngambil yang mana. Lalu pembayarannya itu berhasil, tahapan kedua itu bakalan di checklist. Dan verifikasi manajer investasi. Nah, kalau misalnya itu udah checklist, nanti tahapan terakhirnya pembelian berhasil. Jadi kalau misalnya tahapan belum sampai di pembelian berhasil, itu reksadana kalian belum ada, guys. Masih ibaratnya mengajukan gitu kan. Jadi di sini aku kan hari ini aku baru beli nih. Jadi aku masih di tahapan pembayaran berhasil. Jadi aku masih di bakalan setelah pembayaran aku berhasil tuh, manajer investasi itu harus memverifikasi aku, dia nerima aku atau enggak gitu kan. Jadi di dalam Bibit ini dia disebutkan kapan pembelian saya selesai. Jadi aku bacain ya guys, nanti aku bikin apanya di sini di full layar aku. Jadi aku bacain aja. Jadi kalau misalnya maksimal 2 hari kerja, Sabtu atau Minggu atau libur tidak termasuk hari kerja. Jadi pembayaran sebelum jam 13 WIB sampai 1 hari kerja. Ketika kamu melakukan pembayaran sebelum pukul 13, misalnya Senin jam 9, maka transaksi akan diverifikasi oleh manajer investasi pada hari yang sama. Di Senin jam 22 WIB itu maksimal, dan proses pembelian akan selesai pada hari bursa berikutnya, yaitu hari Selasa sekitar jam 22. Nah, pembayaran antara 13.01 sampai 13.59 WIB. Apabila kamu melakukan pembayaran di jam tersebut, orderan kamu bisa dilaksanakan di hari yang sama atau di hari kerja berikutnya. Jadi antara
jam 13.01 sampai 13.59 tuh ada harapan kalian tuh hari itu juga bakalan diverifikasi oleh manajer investasi. Tapi tergantung antrian yang hari itu pembeliannya berapa orang gitu ya kan. Kemudian pembayaran setelah 14.00 WIB sampai 2 hari kerja. Apabila pembayaran dilakukan setelah pukul 14.00 WIB, misalnya Senin jam 15 WIB, maka akan diverifikasi oleh manajer investasi pada hari bursa berikutnya, Selasa jam 22.00 WIB, dan proses pembelian akan selesai pada hari bursa selanjutnya, yaitu sekitar hari Rabu jam 22.00 WIB. Nah, itu tuh udah dijelasin langsung di aplikasinya, guys. Jadi kalian jangan takut nih kayak aku nih. Experience aku. Tadi aku melakukan pembelian itu di jam 4 sore. Kan itu kan sudah masuk dalam setelah 14.00. Jadi aku tuh masih di tahap pembayaran berhasil. Aku belum masuk di verifikasi manajer investasinya. Jadi nanti video berikutnya kalau aku ada sempat waktu atau aku lagi pengen sharing, aku bakalan ngasih tahu nih jam berapa aku bakalan berhasil diverifikasi oleh manajer investasi reksadana yang sudah aku beli. Cuman gini apa namanya ya, kesimpulan dari video aku yang panjang, lumayan panjang ini, aku cuman kasih tahu, minum dulu lah, capek. Yang apa ya, poin-poin pentingnya untuk teman-teman yang nonton video aku ini adalah kalian jangan langsung beli gitu loh, paham nggak? Kalian tuh harus pelajari dulu sebenarnya apa sih perbedaan pasar uang, obligasi, saham, abis itu apa sih yang membedakan satu dengan yang lainnya, apa sih resikonya, kenapa sih aku harus memilih mereka bertiga atau salah satu. Kalian harus pelajari itu, guys. Tapi itu penting lah, aku kayak baca itu tuh kayak oh iya benar gitu loh, kayak ada ting gitu loh, paham nggak? Kayak ting dapat ilmunya. Paling itu aja video kali ini teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Aku